Hai semua, lagi kegiatan aku hari ini. Nah ini itu aku lagi temenin si bocil ini main ya teman-teman. Videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit aku doain cepet sembuh, dan yang lagi punya hajat semoga cepet terkabul ya teman-teman. Amin. Ya, lanjut. Nah selanjutnya aku mau bongkar belanjaan ya teman-teman. Jadi ini tuh sayuran aja. Ini yang pertama aku ada beli kangkung, itu 2 ikat, itu harganya 5.000. Sayur kriwil itu juga 5.000 2 ikat, dan juga 5.000. Dan untuk daun bawangnya itu 2 ikat itu 10.000 ya teman-teman. Untuk cesi manis aku beli 1/4, itu harganya 5.000. Dan untuk buncis itu 1 bungkus itu harganya 10.000 ya. Kalau untuk jagung itu 5.000, noki 5.000, baby corn itu 10.000, dan ada kol itu 5.000, ada itu 3.000, ada wortel 3.000, dan juga ada paprika itu 5.000 ya teman-teman. Lanjut aku juga ada beli toge itu 10.000 karena togenya itu besar-besar ya. Kalau untuk tahu itu 6.000, tempe juga 6.000, dan tofu 5.000, dan yang terakhir itu ada pangsit itu 5.000 1 pack ya teman-teman. Nah ini dia hasil belanjaan aku pagi ini. Ini cuman sayurannya aja ya teman-teman. Untuk prohenya mungkin aku lanjut untuk hari berikutnya ya. Oke lanjut. Nah setelah beres itu di aku belanjaan, ini aku juga sambil masak ya. Nah karena tadi aku ada beli bayam, dan bayam itu kan nggak tahan lama ya teman-teman. Jadi mau langsung aku masak aja buat menu ini untuk anak-anak ya. Nah hari ini tuh hari Jumat, jadi si Kenzo itu pulang lebih cepat ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, biasanya itu pulang jam 1, dan khusus hari ini dia pulang jam 10 ya teman-teman. Nah, di tungku satunya lagi aku juga goreng tahu ya teman-teman, buat teman si sayur bayamnya, sayur beningnya ya teman-teman. Karena kalau sayur bening doang kayaknya ada yang kurang gitu ya teman-teman. Nah ini jagungnya juga kayaknya sudah mau matang, udah setengah matang ya teman-teman. Jadi ini wortelnya juga aku masukkan biar nanti matangnya itu bareng ya. Sambil nunggu masak, ini aku juga sambil masukin si sayuran yang tadi udah aku bongkar ya teman-teman. Nah untuk belanjaan kali ini aku itu nggak food prep ya teman-teman. Jadi langsung aku masukin ke kulkas aja, karena emang waktunya itu nggak ada ya teman-teman. Lagi repot gitu ya teman-teman, karena kalau food prep itu kan butuh waktu yang lumayan gitu ya teman-teman. Mungkin next time aku bakal bikin video untuk food prep ya teman-teman, karena aku juga terus terang udah lama banget aku nggak bikin vlog itu food prep gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini aku belum bisa ya teman-teman, karena tahu sendiri ya Elena itu lagi senang-senangnya itu jalan. Karena namanya anak baru bisa jalan itu kayaknya nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang itu lagi senang-senangnya itu naik-naik gitu, jadi benar-benar nggak bisa meleng dikit ya. Apalagi dia itu senang banget naik-naik tangga, jadi aku rada ngeri gitu ya teman-teman. Kalau meleng dikit takutnya udah naik tangga, takutnya ngebelundung aja gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, hari ini pada masak apa nih di rumah? Bisa komen-komen ya di kolom komentar. Siapa tahu nih bisa jadi referensi aku untuk masak di hari selanjutnya ya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman itu nggak bosan buat nontonin video aku yang isinya itu-itu aja ya. Oh ya, dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir ke channel aku ucapin selamat datang ya. Mudah-mudahan teman-teman gak keberatan buat subscribe ke channel aku, biar channel aku makin berkembang, dan biar aku juga makin semangat untuk bikin videonya.
Oke, lanjut. Nah, untuk simpen sayuran itu aku pisahin, emang setiap sayur itu aku plastikin satu-satu seperti ini ya teman-teman, biar nanti pas mau masak itu gampang gitu nyarinya. Beda lagi kalau misalkan disatuin di satu plastik gitu kan, kadang suka nyari-nyari gitu, mau cari wortel taunya nggak ada gitu. Nah kan biasanya kalau habis belanja kayak gini kan di kulkas bagian bawah kan suka penuh gitu, kadang suka nyari-nyarinya kan susah gitu kalau nggak diplastikin satu-satu gitu ya teman-teman. Nah, beresin sayurannya ini aku udah selesai. Ini lanjut aku ke yang masakan aku lagi ya teman-teman. Dan tadi tahunya juga sudah aku balik, dan ini sepertinya wortelnya juga sudah pada matang. Jadi bayamnya langsung aku masukkan aja ya. Dan ini untuk bayamnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, untuk bayamnya ini 3 ikat langsung aku masak semua ya teman-teman, tapi kelihatannya jadi sedikit ya, karena emang aku cuma ambil daun-daun yang masih bagus-bagus aja gitu ya teman-teman. Tapi lumayan, ini bisa untuk makan siang kita berempat ya teman-teman. Biasa menu makan siang aku pasti yang simpel-simpel aja, yang nggak susah masaknya ya, paling sayur bening, tumis-tumis aja kayak gitu ya teman-teman. Karena aku itu sebenarnya nggak pintar masak ya teman-teman, jadi bisanya cuman yang simpel-simpel aja kayak gini. Kalau masak yang ribet-ribet, yang bumbu-bumbu banyak itu aku emang nggak bisa ya teman-teman. Paling kalau emang pengen banget masak itu kita lihat di YouTube gitu, melihat resep-resepnya bunda-bunda gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk bumbunya seperti biasa aku cuman pakai bawang putih goreng. Nah, sepertinya bentar lagi ini aku harus udah bikin bawang putih goreng lagi ya teman-teman, karena yang aku bikin waktu itu ini tinggal sedikit banget, jadi udah mau habis. Harusnya sih udah bikin lagi ya teman-teman, tapi aku belum sempat. Mungkin besok atau lusa gitu aku baru bisa bikin ya teman-teman. Nah, tadi itu aku lupa nggak beli bawang putih ya teman-teman, jadi aku nggak bisa bikin untuk sekarang, jadi mungkin besok ya. Sayur bening aku udah matang ya teman-teman, dan ini sepertinya juga sudah agak adem gitu ya. Jadi ini aku mau ambil buat si Elena biar cepet bisa kemakan nanti ya, karena dia udah waktunya untuk makan ya teman-teman. Dan dia itu suka banget sama jagung, jadi aku kasih 2 jagung. Ini biasanya itu sebentaran doang udah habis ya teman-teman. Dia itu nambah ya teman-teman. Kalau untuk jagungnya paling nanti nasinya mungkin gak habis, paling dia lebih ke jagungnya ya teman-teman. Tapi nanti biasanya jam 2 atau jam 3 itu aku pasti kasih cemilan lagi, aku kasih puding telur atau apa gitu ya teman-teman. Tapi mungkin untuk hari ini aku bikinin puding telur aja, karena udah 2 hari aku nggak bikinin dia puding telur ya. Biasanya kadang kalau nggak puding telur, telur rebus atau berhubungan yang telur-telur semua, karena ini aku kan lagi program itu naikin BB-nya si Elena ya teman-teman. Jadi menunya itu biasanya untuk cemilan itu serba telur ya teman-teman. Kadang kalau sarapan pagi juga pasti aku selipin telur, atau pas makan malam itu aku juga selipin telur. Kadang juga siang aku selipin telur, cuman untuk siang ini aku nggak selipin telur ya teman-teman. Ya mungkin nanti pas cemilan jam 3 baru aku kasih telur aja. Nanti aku kasih puding telur sama nanti buahnya, paling kalau di kulkas adanya buah naga sama buah anggur, mungkin itu aja mungkin untuk buahnya ya teman-teman. Siapa nih bunda-bunda yang lagi ngejar bebenya si baby yang kayak aku ini ya? Gimana nih progresnya, udah berhasil belum? Mungkin kalau yang berhasil bisa bagi tipsnya dong bunda-bunda, biar gimana sih caranya BB anaknya itu cepet banget naiknya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi aku udah ngambilin untuk si Elena, ini juga lanjut aku ngambilin untuk si Kenzo-nya ya teman-teman. Nah, kalau untuk Kenzo sendiri itu dia nggak perlu diragukan lagi, karena dia itu doyan makan ya teman-teman. Jadi apa aja itu dia pasti selalu doyan, jadi aku nggak pusing kalau untuk si Kenzo ya teman-teman. Beda lagi sama adiknya, emang dia itu kan rada susah untuk makannya ya. Ya teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua. Thank you for watching. Bye. Anak-anak lagi pada makan siang.